Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hairudin MSc selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Agustinus Ribal SSI MSc selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amir Kamal Amir MSc. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur SSI MSI selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Simulasi Sistem Antrian pada Pelayanan Pasien Rawat Jalan dengan studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM H0111911043 dari Prodi S1 Matematika. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja pada bagian yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan pelayanan menjadi tipe umum dan khusus. Mengenai tipe rumah sakit umum diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi rumah sakit umum kelas A, B, C, dan kelas D. Rumah sakit kelas C merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Rumah sakit tersebut memberikan pelayanan paling sedikit 4 medik spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Salah satu contoh rumah sakit kelas C adalah RSUD Lasindrang yang berada di Kota Pindrang, Sulawesi Selatan. RSUD Lasindrang dibangun pada awal tahun 1960 yang sekarang berada di pusat Kota Pindrang. Rumah sakit ini berperan menampung pelayanan rujukan fasilitas kesehatan tingkat 1 dari puskesmas. Adapun salah satu pelayanan yang tersedia di rumah sakit ini ialah rawat jalan. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien yang masuk ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa diharuskan untuk tinggal di ruangan inap. Saat memberikan pelayanan kepada pasien, fenomena mengantri tidak dapat dihindari dan sering dijumpai dan menjadi masalah yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Panjang dan lamanya antrian membuat pasien merasa tidak nyaman dan menganggap waktu mereka terbuang percuma. Antrian merupakan kegiatan menunggu giliran untuk dilayani karena kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan tidak seimbang. Adanya perbedaan antara jumlah permintaan terhadap fasilitas pelayanan dan kemampuan fasilitas pelayanan untuk melayani menimbulkan dua konsekuensi logis, yaitu timbulnya antrian dan timbulnya pengangguran kapasitas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana cara memodelkan sistem antrian yang tepat agar dapat mengefisienkan waktu pelayanan sehingga dapat memperkecil waktu tunggu pasien rawat jalan di RSUD Lasindrang. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu yang pertama, penelitian ini menganalisis antrian pada pasien rawat jalan. Yang kedua, penelitian ini menganalisis pelayanan antrian pasien rawat jalan selama 1 minggu hari kerja. Yang ketiga, disiplin antrian yang digunakan yaitu first come, first serve. Dan yang keempat yaitu jenis pasien dibagi menjadi dua, yaitu pasien BPJS atau 3N dan pasien umum. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini ialah bagaimana cara memodelkan sistem antrian yang tepat agar dapat mengefisienkan waktu pelayanan yang ada, sehingga dapat memperkecil waktu tunggu pasien. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 3.
Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan mengenai teori antrian dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk membuat karya ilmiah terkait dengan teori antrian. Bagi RSUD Lasintang, dapat mengetahui model sistem antrian yang dapat mengefisienkan waktu pelayanan. Bagi universitas, dapat menambah referensi mengenai penerapan teori antrian. Bagian kedua ialah tinjauan pustaka. Teori antrian ditemukan dan dikembangkan oleh H.K. Erlang pada tahun 1913. Antrian adalah pertibaan pelanggan di satu atau lebih fasilitas pelayanan dan membentuk baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penunggu ini merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan. Pada dasarnya, antrian terjadi ketika terdapat pelanggan yang mulai berdatangan untuk mendapatkan pelayanan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem antrian tidak bisa lepas dari adanya pelanggan dan fasilitas pemberi layanan. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu sistem antrian sangat bergantung dengan fasilitas dari suatu pemberi layanan. Sistem antrian bisa digambarkan sebagai suatu keadaan di mana terdapat input. Input tersebut dapat berupa manusia, benda, pekerjaan, dan sebagainya yang akan dilayani atau diproses, kemudian masuk ke dalam daerah tunggu dan mengantri untuk mendapatkan pelayanan, dan akhirnya keluar dari sistem. Kemudian terdapat 4 aturan pelayanan. Yang pertama yaitu first come, first serve atau first in, first out, yaitu pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu, contohnya pada antrian pembelian tiket di bioskop. Yang kedua yaitu last come, first serve atau last in, first out, yaitu pelanggan yang datang terakhir dilayani terlebih dahulu, contohnya pada sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu service in random order, artinya pelayanan atau panggilan didasarkan pada peluang secara acak, tidak mempermasalahkan siapa yang lebih dahulu tiba. Contohnya pada arisan, di mana pelayanan dilakukan berdasarkan undian atau acak. Dan yang keempat yaitu priority service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada mereka yang memiliki prioritas paling tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki prioritas paling rendah. Contohnya yaitu dapat dilihat pada pelayanan rumah sakit, khususnya bagian UGD, yaitu yang memiliki penyakit yang lebih parah akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya, terdapat 4 macam konfigurasi fasilitas pelayanan. Yang pertama yaitu single channel, single phase, artinya dalam sistem antrian tersebut hanya ada satu server dan setiap pelanggan hanya dilayani satu kali proses pelayanan. Contohnya pada loket karcis tunggal dan dalam suatu bioskop. Yang kedua yaitu single channel multi-phase, artinya dalam sistem antrian tersebut terdapat 2 atau lebih jenis pelayanan dan setiap jenis pelayanan tersebut hanya terdapat satu server. Contohnya pada saat mengurus SIM. Kemudian yang ketiga yaitu multi-channel single phase, artinya dalam sistem antrian tersebut terdapat lebih dari satu server dan pelanggan hanya dilayani dalam satu jenis pelayanan. Contohnya pada pelayanan di suatu bank di mana terdapat beberapa teller. Kemudian yang keempat, multi-channel multi-phase. Artinya dalam sistem antrian tersebut mempunyai lebih dari satu server dan setiap pelanggan dilayani lebih dari satu jenis pelayanan. Contohnya pada tempat laundry. Kemudian aturan pelayanan. Karakteristik atau asumsi dari suatu model antrian dapat dirangkum dalam sebuah notasi baku sebagai berikut, yang mana A merupakan distribusi proses kedatangan, B merupakan distribusi waktu pelayanan, C merupakan jumlah server, Z merupakan disiplin pelayanan, K merupakan kapasitas sistem, dan M merupakan ukuran populasi kedatangan. Adapun notasi baku yang digunakan untuk menggantikan simbol model antrian sebagai berikut. Pada distribusi kedatangan dan distribusi pelayanan,
Terdapat 4 notasi pengganti. Notasi M pada proses kedatangan untuk melambangkan distribusi Poisson, dan pada waktu pelayanan untuk melambangkan distribusi eksponensial. Kemudian notasi D untuk melambangkan distribusi yang konstan, notasi EK untuk melambangkan distribusi Erlang, dan notasi GI atau G untuk melambangkan distribusi yang general. Kemudian jumlah server dinotasikan sesuai dengan jumlah server yang disediakan oleh pemberi jasa pelayanan. Selanjutnya pada disiplin antrian, yang mana telah dijelaskan sebelumnya, jika pelanggan yang pertama datang dilayani terlebih dahulu, maka dinotasikan dengan FJFS. Kemudian jika pelanggan yang memiliki prioritas tinggi dilayani terlebih dahulu, maka dinotasikan dengan PS. Kemudian apabila pelanggan yang terakhir yang dilayani terlebih dahulu, maka dinotasikan dengan LCFS, dan apabila pelayanan dilakukan secara acak, maka dinotasikan dengan SIRO. Kemudian kapasitas sistem dinotasikan berdasarkan jumlah maksimal pasien yang diperbolehkan di dalam sistem. Jumlahnya dapat berhingga maupun tak berhingga. Kemudian ukuran populasi kedatangan, jumlahnya dapat berhingga maupun tak berhingga. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam data primer, pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan rawat jalan RSUD Lasindrang selama 1 minggu hari kerja pada pukul 07.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dengan mengamati waktu kedatangan pasien, waktu yang dihabiskan pasien dalam mengantri untuk mendapatkan pelayanan, dan lama waktu pelayanan pasien. Kemudian data sekunder. Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai alur pelayanan pada rawat jalan RSUD Lasindrang. Wawancara ini ditujukan kepada kepala bagian rawat jalan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh desain sistem pelayanan rawat jalan seperti terlihat pada gambar. Sistem pelayanan ini saya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama saya lambangkan dengan warna hijau, fase kedua saya lambangkan dengan warna ungu, dan fase ketiga saya lambangkan dengan warna biru. Pada fase 1 adalah kondisi di mana pasien mengambil nomor antrian. Pengambilan nomor antrian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melakukan pendaftaran via online atau dengan mendatangi langsung loket khusus untuk memperoleh nomor antrian. Setelah pasien mendapat nomor antrian, pasien diarahkan menunggu di kursi tunggu yang nantinya pasien akan dipanggil sesuai dengan nomor urut untuk melakukan registrasi. Di rumah sakit ini terdapat 3 loket yang digunakan untuk melayani pasien dalam melakukan proses registrasi. Kemudian pada fase 2, pasien diarahkan ke poli masing-masing sesuai dengan keluhan penyakit yang diderita pasien untuk mendapatkan pelayanan. Untuk pasien berkategori gawat, maka dokter menganjurkan untuk menjalani rawat inap, sedangkan pasien yang dikategorikan sembuh atau tidak memerlukan penanganan lanjutan, maka pasien telah selesai melakukan serangkaian perawatan. Pasien yang memiliki asuransi kesehatan dapat langsung dipulangkan, sedangkan pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan harus melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu. Fase ketiga merupakan kondisi di mana pasien yang membutuhkan penanganan penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Pada fase ini, pasien yang memiliki asuransi kesehatan akan langsung mendapatkan perawatan medis, sedangkan pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan akan diarahkan terlebih dahulu ke loket pembayaran. Pada gambar ini, titik antrian saya tandai dengan warna merah, yang mana antrian tersebut disebabkan oleh keterbatasan jumlah ruang, tenaga medis, dan waktu pelayanan yang tidak cukup, atau waktu pelayanan yang cukup lama. Adapun alur dalam penelitian ini ialah yang pertama, yaitu pengambilan data di RSUD Lasindrang. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah waktu kedatangan pasien, waktu yang dihabiskan pasien dalam mengantri untuk mendapatkan pelayanan, dan lama waktu pelayanan pasien. Kemudian, melakukan uji distribusi terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan menggunakan program SPSS.
Setelah itu, kita membangkitkan bilangan acak dari data yang diperoleh untuk mendapatkan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan yang bertujuan untuk keperluan simulasi. Setelah itu, kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan MATLAB dengan beberapa kasus, yaitu kasus yang pertama, simulasi antrian pasien rawat jalan RSUD Lasindrang dengan kedatangan 1.000 pasien. Kasus kedua yaitu simulasi antrian pasien rawat jalan RSUD Lasindrang dengan waktu simulasi selama 6 bulan. Dan kasus kedua yaitu simulasi antrian pasien rawat jalan RSUD Lasindrang dengan waktu simulasi selama 1 tahun. Dari hasil simulasi tersebut, kita dapat mengetahui sistem pelayanan yang optimal pada pelayanan pasien rawat jalan RSUD Lasindrang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.